Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah raihlah kebahagiaanmu di hari esok. Kira-kira bagaimana pesan semesta untukmu yang lagi galau, yang lagi gundah gulana ya. Kita lihat untuk bisa bahagia untuk ke depan kamu harus bagaimana ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan juga kepadamu nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Gemini. Kita lihat untukmu Gemini. Oke. Di kartu pertama semesta mau sampaikan apa kepadamu? Wah, di sini kamu banyak sakit hati, emosi, marah, dendam. Itu kapan bahagianya kalau banyak amarah, dendam, kekecewaan, tangisan? Ya, Gemini, jangan pernah marah. Jangan pernah merasa kecil. Ingat, itu hanya perasaanmu saja yang menakut-nakuti, yang membuatmu ada di vibrasi bawah. Semesta mau sampaikan kepadamu harus bisa glow up. Move on. Terus apa ya kalau dibilang? Ya pokoknya intinya bagaimana caranya kamu yang harus tahu bahwa dirimu nih bahagianya di mana gitu. Kamu tuh bahagianya di mana? Oh, ternyata saya bahagianya makan. Ya makan. Nanti gemuk. Berarti kamu minta gemuk dong. Makan, mintanya kurus. Setiap saya makan, saya akan kurus. Gitu. Jangan takut. Kak, saya ingin punya pacar, tapi pacar saya selalu menyakitiku. Ya itu karena kamu merasa bahwa setiap pacaran pasti akan tersakiti. Ya dia menyakiti kamu yang minta. Makanya kalau kita mau berpacaran atau berhubungan dengan orang itu harus pikirnya positif, yang negatif itu dibuang dulu di masa lalu. Ini kan masih ada trauma, kamu langsung ke orang baru, akhirnya trauma masa lalu itu mengendap dalam jiwa, dalam hatimu, yang akhirnya rasa takut itu muncul. Jangan sampai nanti dia seperti orang lama dan akhirnya itu terjadi. Ingat ya, apa yang kamu ada di pikiranmu itu adalah doamu loh. Hati-hati berpikir, hati-hati berucap, hati-hati bertindak. Kita tuh selalu harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri karena perbuatan dan ucapan kita atau pikiran kita sendiri gitu. Jadi ibaratkan senjata makan tuan. Kamu mau mendoakan mereka jahat. Ngapain kamu mendoakan mereka jahat? Sama saya kamu mendoakan dirimu untuk diberikan orang-orang jahat. Saya akan membalas dia, Kak Ica. Saya sakit hati. Pokoknya dia nanti dapat balasan. Nggak usah, itu urusan semesta. Semesta mau balas atau tidak, tegur atau tidak, itu cara semesta nanti. Kamu tuh perbaiki dirimu aja. Gak usah terlalu fokus pada orang. Yang kamu balas itu adalah kebaikan orang. Ngapain kamu balas kejahatan orang? Ngapain? Ya. Yang kamu balas itu kebaikan. Orang-orang yang pernah membuatmu bahagia. Sedangkan orang-orang yang pernah menyakitimu biarin aja. Itu semesta punya urusan, bukan kamu. Jangan kamu membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan hatimu untuk yang negatif. Ujung-ujungnya besok kamu dapat karma buruk. Kamu balaslah kebaikan orang yang pernah baik padamu, supaya apa? Ke depan kamu mendapatkan karma baik.
Kenapa kita mau balas atau kita mau dekat-dekat orang jahat? Kita mau berbalas-balasan dengan orang jahat, ngapain? Ya, ini juga saya merasakan ya, energi dengan sahabatmu. Kamu marah sakit hati karena dia cerita ini cerita itu, atau mungkin menusukmu dari belakang atau apa, baru kamu bilang nanti awas kamu ya, saya akan balas. Oh, ngapain dibalas? Itu ranahmu bukan membalas, ranahmu memaafkan. Ranahmu itu memperbaiki diri. Biarkanlah, izinkan semesta yang menegur mereka dengan caranya, bukan dengan caramu. Tuh, Pack of Wands. Berpikir untuk dirimu dulu, nggak usah berpikir untuk orang lain. Ngapain kamu pikir-pikir orang lain? Pikir dirimu, masa depanmu, apa kamu inginkan, tujuanmu apa. Ya, jangan berpikir negatif. Ya, yang positif aja. Ngapain kamu pikiran yang negatif? Sayang loh. Ya, jadi seperti gitu. Gak usah terlalu fokus pada hal-hal negatif, fokus pada hal positif saja. Apa yang kamu inginkan di masa depan, itu yang kamu fokuskan, bukan malah kamu terpuruk dengan kesedihan kesedihan di masa lalu. Gak bisa move on. Terkadang kita mau move on, tapi karena kesedihan di masa lalu masih ada dalam pikiran kita, ya hidup kita begitu-begitu saja, gak ada perkembangan. Ya, to action. Sudah dipikirkan, action, ada langkah, ada tindakan. Kamu udah tahu bahwa ini saya di lingkungan toksik, berarti kamu yang harus bisa keluarkan dirimu dari lingkungan itu, bukan suruh mereka yang pergi dari dirimu. No, kamu yang harus menentukan tujuanmu, kamu yang harus bisa menentukan langkahmu. Ini kita bicara kebahagiaan, ini kan berarti kebahagiaan jiwa. Kalau kamu seandainya merasa bahwa kok hari ini saya nggak nyaman ya, berarti ada sesuatu yang salah, ada yang terjadi dalam dirimu. Ataupun mungkin kondisinya, kok saya nggak nyaman sekali ya, dulu saya betah di kantor ini, kok sekarang nggak nyaman, berarti ada yang salah pada hatimu, di mana mungkin pikiran alam bawah sadarmu sudah tidak connect dengan pekerjaan ini. Mungkin karena ya gajinya kurang, ini contoh ya, atau mungkin suasananya juga sudah nggak nyaman, kamu bertengkar dengan pimpinan atau apa. Karena energi ini bisa berubah, orang punya karakter itu bisa berubah-berubah loh. Hari ini dia baik, besok belum tentu dia baik sama kamu. Nah itu sekarang kembali kepada dirimu, mau tetap di situ atau tidak. Jangan banyak ngeluh. Kalau kamu tahu sudah nggak nyaman, kenapa kamu ngeluh? Kamu yang harus mengambil tindakan supaya kamu nyaman, supaya kamu bahagia. Jadi bahagia ini bukan berarti langsung semesta kasih, tetapi semesta sudah memberikan sinyal bahwa itu tidak baik untukmu. Sekarang kamu yang menentukan sikap, mau tetap di situ atau tidak. Sinyal tuh artinya apa, Kak Ica? Sinyal itu berarti tanda-tanda bahwa hatimu sudah nggak nyaman di situ. Berarti oh ini sekarang nih tempat saya salah nih. Saya harus keluar dari sini gitu. Tapi terkadang kamu nggak keluar dari situ, masih aja tetap di situ. Ya. Oke, berikutnya tuh, jadilah bijaksana, King of Cups. Bijaksana pada dirimu, gak usah terlalu pusing dengan orang lain. Terkadang kamu pusing untuk orang lain, dirimu aja gak beres. Maaf ya, agak berisik ya. Bijaksanalah untuk dirimu. Bentuklah kebahagiaan dari dalam diri. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Terkadang ini kamu mencari kebahagiaan di luar diri, yaitu si A si B harus membahagiakan saya akan membahagiakan si A si B, dan sebaliknya ya, si A si B kamu besok membahagiakan saya. Itu namanya belum ikhlas dong, itu namanya dagang. Kalau dia dan kamu ada transaksi balas membalas, saling memberikan, ya namanya kalau dibilang keuntungan sama keuntungan, itu berarti apa ya, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu ya sudah, saya memberi ya sudah, dia mau besok memberi tidak ya terserah. Tetapi di sini kan kalau kamu memberi, tiba-tiba besok kamu mengharapkan dia tidak memberikan, kamu kecewa. Berarti itu tidak ikhlas. Yang semesta mau itu adalah bijaksana. Bijaksana itu apa? Keikhlasan dalam diri. Kalau memang kamu merasa berat kasih, ya bilang aja, nggak usah, saya nggak bisa, maaf ya saya nggak bisa. Tapi kamu kan terkadang kamu membantu karena mau besok, jangan sampai besok saya butuh mereka nggak ada. Kalau kamu sudah tahu bahwa mereka nggak ada, ya jangan mengharapkan mereka dong. Kalau kamu bantu mereka ya ikhlas aja. Jangan juga, wah besok kan saya butuh, jadi mereka harus ada besok. Kalau mereka tidak ada, kamu marah, kamu sakit hati. Masa saya bantu mereka baru sekarang saya lagi susah, mereka nggak bantu saya. Ya jangan marah, mereka kan juga punya kebutuhan. Makanya kalau bantu tuh ikhlas. Nah ini semesta mau sampaikan kepadamu untuk ikhlas. Karena kebahagiaan sejati itu adalah keikhlasan loh.
Kalau kamu seandainya meminta sesuatu, berarti itu dagang, ya, bisnis. Dia dapat apa, kamu dapat apa. Ya, itu bukan bahagia itu. Karena kebahagiaan dalam diri, dalam jiwa itu adalah sesuatu yang kita beri atau kita happy, kita nyaman. Kalau macam contoh kayak Ica, saya mau bersedekah, saya senang bersedekah, oke, silahkan. Tapi ada yang bilang, Kak Ica, saya nggak nyaman bersedekah dengan si A, si B, si C. Ya sudah, terus kamu bersedekahnya dengan siapa? Cari orang-orang yang memang kamu senang gitu, nyaman, kamu kasih. Oh, saya senang ke pengemis, ya silahkan. Tapi lihat dulu pengemisnya, pengemis cacat, oke. Kalau pengemis yang cuman duduk diam di tempat ngapain, itu memberdayakan kemalasan mereka, tidak cacat, tidak ini, cuman mau malas. Jadi lihat dulu ya pengemis yang mana. Kalau memang dia membutuhkan, ya. Ada kan yang bilang saya nggak mau bersedekah dengan orang-orang yang ada yang biasa list-list itu ya, yang minta sedekah-sedekah itu ya, padahal itu belum tentu dia masuk di masjid, belum tentu masuk di pelayanan gitu ya, tetapi malah untuk masuk kantong sendiri. Mungkin saya mau langsung ke orangnya yang pengemis, ya sudah saya kasih, tapi lihat dulu pengemisnya yang mana dulu gitu ya, yang kamu nyaman. Tapi Kak Ica, saya nyaman dengan pengemis semuanya, ya terserah dari diri, yang penting kamu nyaman aja deh. Karena terkadang kita nyaman tetapi kita salah posisi, salah orang, salah kasih, akhirnya memberdayakan orang-orang itu untuk bisa menjadi pengemis. Kenapa? Saya cuma minta doang langsung dapat dibandingkan kerja. Padahal dia apa? Dia sehat loh. Ya. Dia kuat. Cuman memberdayakan, kita yang memberdayakan kemalasan mereka. Nah, ini hati-hati. Ya, tetapi itu kembali pada dirimu. Selama kamu senang, happy, ya silahkan. Ya, atau kamu bilang, Kak Ica, saya mau bantu ponakanku, ya nggak jadi masalah ya kalau kamu senang. Cuman ya itu hati-hati kalau salah sasaran ya, akhirnya ponakanmu menjadi malas. Nah itu aja. Karena kita rasa sayang, rasa cinta kita, rasa sayang kita itu terkadang nggak pakai logika. Akhirnya yang terjerumus kita sendiri, yang salah kita sendiri. Maaf ya, anak saya ada bermain di belakang, maaf kalau suaranya terdengar ya. Jadi seperti gitu ya. Selama kamu bahagia, selama kamu enjoy, selama kamu happy, lakukanlah ya. Karena kebahagiaan yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Semesta hanya mendukung. Kalau seandainya kamu tahu bahwa wah saya mau bahagia di sini, tapi semesta tidak mendukung, berarti caramu salah untuk bahagia. Itu ada orang-orang jahat di situ. Semesta mau melindungimu. Jadi dia keluarkan kamu dari orang-orang atau circle-circle orang jahat itu. Contoh dalam hubungan. Ya, saya sayang dia Kak Ica, ya, tapi dia pergi meninggalkanku. Berarti kamu harus berterima kasih. Kenapa? Semesta sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak setia. Kenapa? Kalau dia setia nggak mungkin meninggalkan kamu. Kenapa harus menangis? Harusnya senang. Bahwa tabiat dia kelihatan sekarang. Intinya kan seperti gitu. Ya, jadi jangan berpikir negatif. Ingat, semesta itu sayang pada kamu, makanya dia mau melindungimu. Tapi terkadang kamu malah marah, kecewa, menangis. Saya disakiti. Seharusnya kamu senang. Hari ini kamu mungkin sedih, tetapi dibandingkan ke depannya, ya, kamu dipermainkan, dimanfaatkan. Nah ini contoh. Ya, oke, berikutnya. Di sini ada temperance. Bisa lihat nggak ya? Saya lihat dulu di sini. Oke. Semesta mau sampaikan kepadamu harus tenang. Tenang dalam mengambil keputusan, tenang dalam berucap, bertindak, ya. Jangan gegabah. Di sini ada strike, sayangilah siapapun, ya. Harus lebih tenangkan diri, nyamankan diri. Ya, jangan pernah merasa bahwa saya ini paling hebat, saya ini paling kuat, saya ini paling cantik. No, semua itu hanya titipan. Apa yang ada pada dirimu titipan. Jadi jangan merasa hebat. Ya, nafas pun itu diberi semesta loh. Jadi jangan sombong. Ya. Ingat, dunia berputar. Roda aja berputar. Ya. Kamu harus bisa tahu bahwa oh hari ini saya bahagia, saya harus bisa juga tahu diri. Jangan malah menyiksa orang atau macam wah saya lagi kaya, saya jangan menyiksa orang. Tetap kita rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Tetap
Tetap sayang kepada orang-orang yang di bawah, bukan songong atau merendahkan. Ya, apalagi kalau kita miskin. Kita merasa, wah semesta sudah, Tuhan tuh sudah jauh dari saya. Itu orang-orang kaya tuh orang sombong semua. Waduh, ini kan ada kan orang miskin tuh langsung menjudge seorang kaya sombong apa. Padahal dia nggak tahu diri, dia yang sombong, sudah miskin sombong lagi. Ya, karena merasa hidup tidak adil. Padahal ya karena kamu malas. Ini contoh. Kaya miskin itu kalau dari kita ya tidak bahagia ya. Kita miskin ada orang miskin bahagia loh karena dia mensyukuri. Ada orang kaya nggak bahagia, kenapa? Karena kurang bersyukur. Nah ini sama, jadi semua itu dari energi kesyukuran dari diri kita. Bukan kita mencari kebahagiaan, tapi kita bagaimana membentuk atau membuat diri kita itu bahagia. Ciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Terkadang kamu mau harus si A si B datang supaya saya bahagia. No, kalau mereka tidak datang ya biarin aja, saya lebih senang gitu dong. Justice, ya harus bisa apa ya kalau dibilang di sini, jangan gegabah ya, hampir sama, harus harus menjadi orang yang bijaksana. Lebih tenangkan diri, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Pokoknya intinya harus tenang. Kalau kamu kondisinya ada masalah, tenang dulu baru ambil keputusan. Jangan kondisi kamu lagi emosi, marah ya, itu lagi di vibrasi bawah tuh, itu keputusan yang gak bagus. Nah ini 3 of Wands ya, sama tadi, memaafkan, mengikhlaskan orang-orang yang pernah menyakitimu. Nih menusuk dari belakang ya, seolah-olah dia memelukmu padahal dia menikahmu. Ikhlas aja, ingat apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kamu tidak bisa mengulangi masa lalumu, waktu terus berjalan. Jadi ambil hikmah saja untuk masa depanmu. Kamu udah tahu itu orang jahat, tadi kan saya sudah bilang di awal. Kamu ngapain kamu mau dekat-dekat orang jahat? Nanti ujung-ujungnya dia berteman dengan kamu tapi dia menyiksamu juga kan. Bagaimana kamu bisa berbahagia? Nggak bisa. Jadi kamu yang harus bisa menghindar dari orang-orang jahat. Kamu yang harus bertindak sendiri, bukan suruh mereka yang harus menjadi orang baik untuk membaik-baikin kamu. No, jangan paksa mereka untuk berbuat baik kepada dirimu. Ya. Tapi kamu yang harus bisa tahu bahwa apa yang harus saya lakukan untuk supaya saya bisa terhindar dari orang jahat itu. Itu yang harus kamu lakukan. Ya, jangan mengharapkan mereka menjadi baik. Mereka baik pun itu bonus untukmu. Kamu jangan mengharapkan. The Fool, happy, enjoy untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu. Apa yang kamu inginkan itu yang dilakukan. Apa yang kamu tidak inginkan jangan dilakukan. Terkadang apa yang kamu tidak inginkan itu yang kamu lakukan. Contohnya ya, aduh saya capek tapi si A bilang harus kesini temani dia. Aduh saya capek tapi gimana ya? Ya sudah deh, saya ikut aja walaupun capek. Ataupun mungkin aduh saya sudah nggak nyaman di pekerjaan ini, tetapi saya harus kerja. Kalau tidak ya saya mau makan apa? Itu kan pilihan juga. Kalau hatimu sudah, seandainya gini ya, hatimu sudah tidak nyaman, berarti kan kamu sudah tidak ya, artinya toksik lah di situ ya. Tetapi karena harus memilih, ya berarti harus ada kebijaksanaan dalam dirimu yang tadi saya bilang harus bijaksana. Di mana ya kamu harus berpikir dari sisi positifnya. Ya saya tetap bisa mendapatkan gaji dan saya bisa makan. Berarti tetap harus ada energi kesyukuran. Ya. Setidaknya kamu harus berpikir bahwa wah, saya tidak bisa menjadi kaya di pekerjaan ini, tapi setidaknya saya bersyukur karena saya tidak kelaparan dengan adanya pekerjaan ini. Harus itu kan seperti gitu kan. Jangan malah ngeluh dan ngeluh. Kalau kamu memang ngeluh ya sudah keluar aja biar kamu kelaparan. Ada kan seperti gitu, yang sudah nggak nyaman di pekerjaan itu tapi tetap harus di situ, berarti tetap harus ada kesyukuran walaupun memang kamu merasa tidak nyaman. Nanti berikutnya baru kamu harus bisa lihat apa yang harus saya lakukan lagi, ada tindak lanjut. Bukan cuma ngeluh aja, tidak ada cari jalan keluar, tidak ada cari solusi. Harus cari jalan keluar, harus cari solusi untuk keluar dari keterpurukanmu. Bukan malah suruh bos harus naikkan gajimu. Kalau bos gak mau naikkan gajimu, berarti kamu yang harus cari jalan untuk mengambil keputusan untuk dirimu. Gitu ya. Jadi jangan pernah memaksakan kehendak pada orang lain, tetapi cari jalan keluar untuk diri sendiri. Tuh, 5 of Cups ya. Harus bisa lebih apa ya kalau dibilang, lebih peka pada diri sendiri dan lebih peka pada orang lain. Terkadang kamu peka terhadap orang lain, diri sendiri nggak peka. Ataupun peka kepada orang lain, keluarga lain ya.
Kamu nggak peka terhadap istri, anak, suami. Ini contoh. Harus peka terhadap diri sendiri dulu, dalam keluarga dulu, baru ke lingkungan luar. Terkadang orang lain punya anak, kamu sayang, ini contoh ya, atau pasanganmu sayang. Harus peka pada anakmu dulu, dirimu dulu. Ini kebanyakan diri sendiri nggak peka loh pada diri sendiri. Saya ingin makan, tapi aduh nggak deh, biar aja deh. Tapi ujung-ujungnya ada orang yang kelaparan, kamu belikan dia nasi. Ini hati-hati ya. Kita harus lihat dari diri kita dulu. Bagaimana kita mau membahagiakan orang kalau diri kita aja menderita, tersiksa, nggak bisa ya. Macam contoh, kamu bilang, Kak Ica bicara bahagia-bahagia. Kak Ica sudah bahagia belum? Saya udah bahagia loh, makanya saya punya energi nih. Nggak pernah saya bicaranya loyo. Kalau saya nggak bahagia, mungkin saya terus nggak boleh gitu. Itu kan energi kepasrahan, capek, lelah. Tapi ada pernah nggak saya lihat, saya reading tentang masalah untuk move on loyo-loyo? Enggak, karena apa? Saya ada energi kebahagiaan untuk bisa menyalurkan kebahagiaan juga untuk dirimu. Kecuali ya, kalau saya reading energi yang mungkin memprediksi ataupun menyerap energi kalian, macam contoh dari masalah apa yang biasa judul-judul itu, kalau energinya berat tuh langsung loyo. Karena berat, berarti energi kamu tuh berat. Tapi kalau di sini kan saya lagi tidak menyerap energi, saya hanya memberikan apa yang ingin semesta sampaikan, sehingga saya bicaranya tuh semangat. Coba kamu lihat, kalau kita ada lagi capek, semangat tidak bicaranya? Ya, pasti loyo kan? Nah itu. Jadi kamu sudah bisa lihat orang loyo tuh gimana, orang yang semangat itu gimana, dari apa? Dari raut mukanya, dari intonasi bicaranya, dari gestur tubuhnya. Dan itu harus kamu lakukan juga. Bahwa saya ini lagi tidak bahagia, kenapa? Saya lagi mager. Saya lagi sedih. Saya lagi capek. Ya. Tapi kadang-kadang saya ini bahagia tapi mager. Itu nggak bahagia tuh. Karena orang bahagia tuh nggak akan malas, nggak akan ada di tempat tidur terus. Pasti dia akan pergi keluar rumah, hidup udara segar atau apapun, beraktivitas. Kalau orang ada mager-mager, itu berarti ada sesuatu dalam dirinya yang lagi nggak nyaman. Entah dia sakit perut entah sakit kepala, atau lagi capek ingin istirahat. Nggak mungkin kamu mengantuk baru kamu masih warawiri, nggak mungkin. Pasti kamu akan mencari tempat rebahan. Nah itu sama. Ya, jadi pekalah pada dirimu. Wah, saya lagi capek, saya istirahat. Wah, saya lagi ngantuk, ya carilah tempat tidur untuk tidur. Wah, saya ingin makan, carilah warung makan untuk makan. Atau ya kamu masak sendiri. Harus peka terhadap diri sendiri. Terkadang kamu merasa bahwa saya nih bahagia, tapi hati nggak bahagia, cuman senyum doang, ada kepalsuan. Makanya ya hidupmu begitu-begitu saja. Nggak bahagia lepas, rezeki juga nggak lepas. Ini hati-hati, kita bicara kebahagiaan itu adalah sumber kunci utama dari segala macam apapun, dari rezeki, dari kesehatan. Karena apa? Energi dari jiwamu memanggil energi-energi lainnya. Ini kita bicara dunia nih energi loh. Jadi jangan kamu main-main dengan vibrasi, hati-hati. Makanya tadi saya bilang di awal, hati-hati berucap, hati-hati berpikir, hati-hati bertindak. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan berarti harus dari diri sendiri ya. Raihlah kebahagiaanmu, ciptakan kebahagiaanmu ya. Dan nikmati semua yang terjadi. Nikmati, karena baik buruknya semua baik. Karena yang buruk itu adalah hikmah, ada hikmahnya. Dan yang buruk yang terjadi itu berarti ada sesuatu yang semesta akan berikan yang terbaik untuk dirimu. Jangan berpikir dari sisi negatifnya, tapi lihat dari sisi positifnya ya. Ingat, ini masalah waktu. Macam contoh ya, wah ternyata semesta mengkat saya dengan dia ya, memisahkan saya dengan dia. Ternyata dia mau memberikan yang terbaru, yang baik, yang lebih membuat saya bahagia. Iya. Ini hanya masalah waktu, sabarlah menunggu. Kalaupun seandainya dia kembali pun, berarti dengan versi terbaiknya. Jadi ini masalah waktu saja. Jangan berpikir negatif. Makanya saya bilang harus ada kesabaran dalam diri ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.